Speakernya Bu Umi apa speaker apa? Headset Bu Umi. Sama habis itu kan di rumah headsetnya itu kayaknya mic yang ada di HP-nya dia juga bermasalah. Bukan. Iya, pakai HP. Tuh, saudara banyak. Siapa nih? Makin botak aja. Makin botak aja. Saya mulai. Separuh di atas nih. Materi. Moderator mana? Aduan. Kabar Bang Supindi? Ini pojok. Pak Brunei Junai, Kabupaten Ya, Sintang. Halo. Pak Irwan, untuk co-hostnya siapa Pak Irwan? Sebentar, saya tadi sudah minta staf di depan, sebentar ya. Oh. Ini. Kalau ini silakan di-mute dulu pada saat mulai kegiatan. Ya. Itu bagaimana? Lembut kecamatan. Halo. Bang Supindi. Bang Supindi. Ada ini apa? Rijal di depan. Halo, Bang Supindi. Halo, gimana? Nanti ada Rijal, staf pengawasan. Oke. Rijal ya. Iya, Bu. Oke. Jangan lupa capture screen ya. Ya. Yang datang coba tolong angkat. Selamat datang Mbak Hamka. Mbak Hamka minta tolong. Biar kakak kita biar kerjaannya nggak ganggu ya. Ayo shop dong ini dong, ini shop dong, ini shop dong. Apa yang isi ke suami? Kembali. Ya. Keyboardnya Bang Robin. Pinter emang. Keyboardnya Bang Robin. Curus. Mau main game. Ih, jangan begitu aku. Kalau pas dari Jawa Barat aku pergi bentar. Mana? Enggak, main si Dennis. Baik kita deh lah. Pintar kita. Mau ikut ah? Itu sekarang
Saya sahabat-sahabat semua minta tolong diinfokan ke teman-teman supaya bisa masuk. Ini kayaknya belum begitu ramai ya. Selamat sore pimpinan. Pak Faisal Tiza sudah hadir. Ya, pemerintah. Pak Ahwat sudah, Pak Muhammad sudah masuk belum? Pak Muhammad kayaknya nanti kesini juga. Sudah berapa peserta Pak Iwan yang gabung? Ini baru 25 pimpinan. Baru 25. Ada guru BK. Apa yang BK ini? Ada di sini. Masak ya. Sebelum mulai, coba yang ini dari mana ya? Pontianak ini. Pontianak Sintang, Pontianak Melawi, Landak, Tapang. Mas kok belum Dulu coba Pontianak mana Pontianak? Suaranya Pontianak? Yang udah melambai. Satu. Enak satu. Ada Ya, dua tadi pimpinan. Ada berapa? Melawi mana Melawi? Halo Pak. Melawi. Ya Pak. Ya, Halo Pak. Sintang. Bisa. Sintang ini pagi dua-duanya, satu pakai sopor, satu pakai kopi haji. Amin Pak, doain aja Pak. Satu lagi ya? Ketapang. Kalau ada ketapang. Ketapang sudah ada pimpinan. Ketapang mana ketapang? Ketapang. Ada ini. Hari ini? Sore ini. Minta tolong videonya dihidupkan semua ya, tapi suaranya di mute. Minta tolong. Videonya dihidupkan semua, tapi suaranya di mute. Terima kasih. Tambas mana tambas? Ada tambas. Tambas. Tambas sudah hadir. Sudah kabur sekarang. Benar. Berarti udah minus. Minus Pak. Belum nggak minus. Belum selesai aja ya. Izin pimpinan, 5 menit lagi boleh dimulai? Silinder ya? Jadi? Kiri. Kalau silinder itu kiri kayak mama saya. Jadi jalannya lurus tapi dia lihat aku sebenarnya tapi jalannya miring Pak dia. Bukan ganda gitu. Bukan, kalau ganda itu minus atau plus Pak. Kalau minus itu berarti kalau kejauhan belum. Minta tolong yang videonya masih dimatikan, tolong dihidupkan ya videonya. Tapi suaranya di unmute, di mute. Harus dijauhin. Oh, bisa ya? Plus 25 saya. Itu 25 minus. Oh, plus.
Biasanya sih Pak, Welianita, ini Kabupaten Sambas ya. Welianita, Emang kemudian ciri-ciri orang apa? iya. Hamka, Saya juga mulai gitu kok Pak. Kurniadi, ini dari Kabupaten mana Pak Kurniadi? Ahmad Saufi, ini Kabupaten Ini besok dapat lagi kita. Lagi kita minggu. Kita Senin. Kita udah gabung. tolong dirubah ininya apa formatnya seperti yang sudah di itu kan. Jadi untuk format diminta nama asli, kemudian strip asal kabupaten kota supaya jelas. Ya, terima kasih. Tolong sebelum kita mulai dirubah dulu semuanya. Nama asli, strip, kabupaten dari sahabat-sahabat semuanya. Boleh, boleh. Selamat datang Bu Ariana. Izin pimpinan 15.40 boleh kita mulai? Siap. Pak Rijal, Pak Bu Intan sama Bu Wilianita, tolong videonya dihidupkan. Hamka. Pak Awad sama Pak Muhammad sudah gabung. Ini Hasan M. Tof ini dari kabupaten mana nih Hasan M. Tof ini? Mana Hasan M. Tof ini? Saya juga baca itu tadi. Dari kabupaten mana nih? Coba dirubah namanya yuk. Namanya dirubah dulu. Iya, jadi S3-nya bareng. Jangan lupa di foto ya. Screenshot ya. Boleh, ke sini ya. Nanti share screen, Pak. Nih. Selamat datang Pak Kepala Sekolah. Selamat datang Pak Hawat. Baik, selamat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Hari ini, sore ini kita akan memulai kegiatan diskusi kita untuk Kabupaten Sambas, Landak, Melawi, Ketapang, dan Sintang. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang untuk Pak Faisal, Koordif Pengawasan, Pak Hawat Srianto, Koordif Penyelesaian Sengketa dan Proses, kemudian Ibu Syarifah Ariana,
Kodim SDM dan Organisasi. Kemudian Pak Muhammad sudah hadir, Divisi Penyelesaian Sengketa, pelanggaran. Baik, sebelumnya mungkin saya melaporkan pimpinan total yang harusnya mengikuti kegiatan diskusi kita pada sore hari ini sekitar total 62 orang, terdiri dari Kota Pontianak 23, kemudian Sambas 15, Landak 7 orang, Melawi 2, Ketapang 7, dan Sintang 8. Mungkin saya boleh absen sebentar, nanti Kota Pontianak boleh diangkat tangannya? Kota Pontianak? Kota Pontianak, oke. Baik, terima kasih. Kemudian Kabupaten Sambas. Kabupaten Sambas. Baik, selamat datang. Kemudian Landak, Kabupaten Landak. Kabupaten Landak. Kabupaten Melawi hanya 2 orang. Hadir, oke, dua-duanya hadir. Kemudian Kabupaten Ketapang. Kabupaten Ketapang ada 7 orang. Oke, baik, selamat datang. Kabupaten Sintang. Baik, terima kasih semuanya. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Irwan Manik Raja. Hari ini saya bertindak sebagai moderator dari Bawaslu Kota Pontianak. Kebetulan saya Divisi Pengawasan dan Hubungan Terlembaga. Adapun tata tertib kita untuk hari ini, tadi sudah saya minta bahwa peserta diharapkan menulis nama aslinya, kemudian strip kabupaten asal dari sahabat-sahabat semua, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya minta untuk mute semua semua suara, kemudian videonya tetap menyala. Nanti kalau untuk unmute setelah diizinkan oleh moderator. Kemudian untuk pertanyaan saya minta nanti setelah ini silakan di kolom chat room kita dibikin raise hand di situ ada tombolnya, kemudian sebutkan nama dan asal kabupaten, kemudian pertanyaannya apa, ya, supaya kita bisa lebih cepat karena waktunya tidak begitu lama, dan karena ini totalnya 62 orang dan saya yakin pasti akan banyak pertanyaan karena yang hadir juga menjadi narasumbernya cukup seru nanti pas topiknya. Baik, untuk persingkat waktu saya memberikan kesempatan kepada Pak Faisal Riza untuk membahas tentang pengawasan pemilu dan pilkada. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Irwan. Yang saya hormati Kepala Menteri, Kolega saya, Kolega Sengketa, Pak Muhammad, Kolega Bu Sarifayana, Kolega SDM dan Organisasi, dan saya hormati Koordinator Pengawasan dan staf di Bawaslu Kabupaten Kota yang tergabung, dan yang saya cintai dan banggakan teman-teman para sahabat semua peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Saya kebetulan kebagian topik tapi itu nanti bisa digabung-gabungkan. Izin Pak Awad, Pak Muhammad saya duluan. Iya, bicara soal pengawasan pemilu dan pilkada, ya tentu sejatinya hakikatnya adalah sama. Ya. Jadi saya ingin meng-highlight ini pendalaman, saya kira secara umum sudah dipahami oleh video yang ditonton oleh peserta. Tapi saya ingin mencoba menekankan beberapa hal yang mungkin bisa jadi bahan diskusi kita. Bicara soal pengawasan dan pemilu dan pilkada, saya kira ini intinya sama. Meskipun ada beberapa hal yang berbeda ya, karena undang-undangnya berbeda. Kalau pilkada basisnya adalah Undang-Undang 10 tahun 2016, pemilu adalah Undang-Undang 7. Nah, kalau kita lihat dalam konteks
pengawasan, dua pengawasan itu, maka semuanya terbagi dalam dua ya. Pengawasan yang bersifat tahapan dan pengawasan yang bersifat non tahapan. Pengawasan yang bersifat tahapan, saya coba uraikan dulu, ini punya titik rawan dalam setiap tahapan. Di pengawasan tahapan itu mulai dari perencanaan, program, anggaran yang dilakukan oleh KPU, sampai kemudian penetapan hasil pemilihan atau pemilu. Nah, itulah tahapan. Jadi bahkan sampai pelantikan itu juga bagian dari tahapan. Ya, pelantikan presiden itu bagian dari tahapan. Nah, dalam setiap tahapan itu, secara garis besar ada kurang lebih 12 tahapan besar. Mulai dari misalnya pemutakhiran data pemilih, kemudian pencalonan, kemudian kampanye, dana kampanye, kemudian pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi, penetapan, dan sebagainya. Jadi setiap tahapan itu ada titik rawannya. Nah ini Bawaslu melakukan pengawasan, tentu menjadi penting untuk mengajak masyarakat. Ya. Pengawasan itu karena kita tahu kita ada keterbatasan yang kita miliki. Yang kedua, Bawaslu juga dimandatkan dalam undang-undang melakukan pengawasan terhadap netralitas TNI Polri dan ASN serta pengawasan politik uang. Dua ini selalu ya pengawasan netralitas dan pengawasan politik uang ini tidak melulu atau tidak selalu terjadi dalam tahapan, tapi bisa jadi di luar tahapan. Kenapa? Karena kita tahu aparatus negara misalnya ASN, TNI, Polri itu kita awasi untuk bisa dicegah penggunaan kekuasaan yang dimilikinya untuk kepentingan politik atau kecenderungan terhadap kontestan tertentu. Nah, ini bisa jadi terjadi di luar tahapan. Ya. Kita lihat sekarang kemarin saja ada beberapa ASN yang kita laporkan ke Komisi ASN. Ya. Nah, jadi pengawasan non tahapan, termasuk pengawasan politik uang. Ya. Jadi politik uang, apalagi sekarang situasi pandemi banyak misalnya calon-calon, sebenarnya belum ada calon karena ini belum ada penetapan. Tapi nanti kalau sudah ada penetapan calon, meskipun belum memasuki masa kampanye, nah dia lakukan kampanye dengan menggunakan bantuan sosial itu digunakan untuk memilih ya, mengarahkan untuk memilih kontestan tertentu. Nah itu bagian dari kampanye, dan meskipun dia bukan masuk tahapan kampanye, nah itu artinya di luar tahapan. Nah, dua ini yang tahapan dan non tahapan itu maka kita perlu mengundang atau merangkul seluruh stakeholder, termasuk sahabat semua. Ya. Karena ada 3 alasan yang setidaknya mendasari kenapa kita perlu mendorong pengawasan partisipatif. Satu alasan yuridis yang tertuang dalam undang-undang bahwa Bawaslu salah satu tugasnya adalah mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif. Yang kedua, alasan filosofis. Alasan filosofis itu di negara manapun, di negara demokrasi maju manapun, warga negara memiliki hak untuk terlibat dalam pembangunan, termasuk dalam pengawasan pemilu. Jadi bukan hanya warga negara berhak untuk datang memilih mencoblos, gitu ya, tapi juga berhak untuk melakukan pengawasan. Yang ketiga adalah landasan sosiologis. Kita tahu bahwa kita nggak mungkin 24 jam mengawasi kontestan kemana-mana dia, apakah dia menyebarkan uang atau enggak. Itu sudah tidak masuk akal. Yang kedua, kita punya keterbatasan sumber daya manusia. Ketiga, kita punya keterbatasan sumber daya anggaran. Jadi karena itu menjadi penting melibatkan masyarakat. Nah, kenapa kita perlu awasi? Karena kita ingin pastikan bahwa pemilu adalah satu-satunya jalan proses suksesi kepemimpinan nasional, baik kepemimpinan nasional maupun kepemimpinan daerah. Karena kalau tidak ada pemilu, kita tidak bisa punya mekanisme evaluasi dan suksesi.
Artinya kita nggak bisa mengkritik atau mengevaluasi kepemimpinan dia gitu, dalam 5 tahun ke depan. Kalau itu nggak ada pemilu kan enak saja dia langgeng terus kan kira-kira gitu. Padahal kinerjanya buruk. Karena itu pemilu atau pemilihan adalah satu-satunya jalan untuk melakukan evaluasi yang paling secara konstitusional atau dilindungi secara konstitusi. Karena kalau hasil kemudian diragukan atau masyarakat melihat curang ini pemilihan, kita khawatir negara kita tidak lagi seperti yang kita lihat sekarang. Banyak sejarah membuktikan, banyak pengalaman membuktikan bahwa negara-negara besar dulunya itu kemudian terpecah belah gara-gara pemilunya tidak dipercaya oleh rakyat. Pemilunya tidak dianggap fair. Pemilunya tidak dianggap adil. Kenapa? Karena permainan kekuasaan. Nah, karena itu kehadiran sahabat semua adalah menjadi mutlak dalam menghasilkan rotasi kepemimpinan kita dan menghasilkan kepemimpinan yang efektif yang melindungi. Kita harus lawan apa yang menjadi racun-racun demokrasi. Politik uang adalah racun demokrasi terbesar, ya. Demokrasi terbesar. Kenapa? Karena kita hanya dihargai sebagai objek transaksi. Jadi kalau sudah politik uang kita sudah dibeli, nah suaranya kemudian kita jual ke mereka. Setelah itu nggak ada lagi ikatan. Ada beban satupun yang membebani saya pemimpin untuk meneruskan aspirasi warganya. Karena apa? Karena saya sudah beli putus kira-kira begitu. Nah karena itulah kita perlu memastikan agar politik uang yang menjadi momok dari ini dari demokrasi harus kita lawan. Saya kira itu hal-hal kritis yang mungkin bisa menjadi bahan diskusi kita ke depan. Mudah-mudahan ini bisa menggambarkan situasi. Selanjutnya saya kira nanti kita bisa disambung dalam diskusi. Begitu Pak Iwan, mudah-mudahan bisa menggambarkan. Terima kasih. Baik, terima kasih pimpinan untuk pencerahannya untuk sore hari ini. Masih ada beberapa materi lagi, jadi saya harap para sahabat-sahabat semua untuk tetap stay untuk mendengarkan topik berikutnya. Baik, topik berikutnya kita ke Pak Muhammad. Pak Muhammad tadi sepertinya sudah hadir ya. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Muhammad. Pak Muhammad ada Pak Muhammad? Tadi ada ya? Tadi ada Pak Muhammad. Baik, kita lanjut aja dulu. Mohon maaf, mungkin bisa dilanjutkan dengan Pak Hawat. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Hawat. Terima kasih. Silakan Pak Hawat. Suaranya belum. Oke, sip. Sudah? Sudah Pak. Silakan Pak. Ya. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jobata. Harus. Baik, sahabat Bawaslu, peserta Sekolah Kader Pengawas Pemilihan tahun 2020 yang saya hormati, yang saya kasihi, sangat senang bahwa sore hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Tentu pertama-tama saya ucapkan selamat. Selamat apa? Selamat atas kelulusan sebagai siswa Sekolah Kader Pengawas Pemilihan daring tahun 2020 ini. Sehingga bisa mengikuti kegiatan pendalaman materi mulai hari ini sampai tanggal 11. Baik, untuk menyingkat waktu saya berapa durasinya Pak Moderator? 10 menit pimpinan. 10 menit, ya. Baik, kewenangan Bawaslu terkait dengan penyelesaian sengketa
topik saya ini topik nomor Nomor 6, 5. 6. Penyelesaian 6. sengketa. Ya. Penyelesaian sengketa. Iya. Baik, sebelum memasuki topik pendalaman ini, saya menyampaikan pendahuluan, yaitu terkait dengan kewenangan Bawaslu. Kewenangan Bawaslu makin besar lewat amanah undang-undang. Jadi Bawaslu itu sekarang tak hanya menjadi pengawas, Bawaslu pun punya kewenangan sebagai pengadil, pemutus perkara pemiluan. Nah, salah satunya terkait penyelesaian sengketa pemilihan. Peran Bawaslu dalam memutus sengketa pemilihan ataupun pemilu sebagai kuasi pengadilan. Nah, menurut Prof. Jimli, lembaga-lembaga yang bersifat mengadili, tetapi tidak disebut pengadilan, nah itu disebut dengan kuasi pengadilan. Nah, kewenangan menangani sengketa pemilihan yang dimiliki oleh Bawaslu inilah tentu berbeda dengan kewenangan MK. Nah, bagaimana proses mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan di Bawaslu? Sore ini saya yakin bisa bersama-sama mendalaminya. Yang pertama, bahwa untuk melaksanakan itu pastilah ada konsideran, ada dasar hukum, ya. Nah, dasar hukum di sini Perbawaslu yang paling anyar, yang terbaru terkait dengan penyelesaian sengketa pemilihan ini, itu adalah Perbawaslu nomor 2 tahun 2020. Ya. Nah, maksud saya bahwa bisa jadi nanti itu bisa berubah. Nah, tapi hari ini adalah Perbawaslu nomor 2 tahun 2020. Nah, berarti jika ada daftar di Google, teman-teman sekolah kader ini bisa di googling, kelihatan bahwa ada Perbawaslu tentang penyelesaian sengketa yang bukan Perbawaslu nomor 2 tahun 2020, maka sudah, oh ya, boleh. Ya, ada teknis ya. Ya, lanjut. Jadi kalau ada sahabat-sahabat peserta dari SKKPP daring ini melihat, ingin tahu tentang bagaimana penyelesaian sengketa pemilihan masih terdaftar di Google itu ada Perbawaslu bukan nomor 2 tahun 2020, maka berhati-hatilah. Ya. Ya, artinya dalam hal ini sudah tak digunakan lagi misalnya Perbawaslu nomor 15 tahun 2017, yaitu Perbawaslu sebelumnya. Nah, itu wanti-wanti saja. Lalu, mana screen-nya? Bukan ini. Bukan itu. Bukan. Oh, ini. Oh, ya. Ya. Jadi Perbawaslu nomor 2 tahun 2020 ini adalah merupakan hukum acara bagaimana beracara khusus penyelesaian sengketa pemilihan di Bawaslu. Nah, kalau kita lihat bahwa hukum acara ini mengatur penyelesaian sengketa pemilihan menyangkut dua hal, yaitu penyelesaian sengketa antara peserta dan penyelesaian sengketa sesama peserta. Ya, jadi antara peserta dalam hal ini adalah KPU dengan peserta. Kalau antar peserta adalah sesama peserta. Nah, jadi acuannya, konsidernya adalah Perbawaslu nomor 2 tahun 2020. Lalu fungsinya
fungsinya penyelesaian sengketa pemilihan itu ada 3. Ya, yang pertama sebagai sarana perlindungan hak politik. Ya, kalau kita lihat memang sebagai perlindungan hak politik, jelaslah bahwa secara hukum perlindungan di sini adalah perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum. Nah, yang kedua, sebagai sarana pelembagaan konflik dalam proses pemilihan. Dalam hal ini, kalau kita lihat bahwa KPU memiliki kewenangan untuk menentukan calon kepala daerah itu lanjut atau tidak. Sementara Bawaslu tidak ikut dalam rapat pleno KPU. Nah, dalam hal ini bahwa laporan pengawasan begitu penting untuk menilai apakah proses itu bisa menjadi konflik atau tidak. Nah, disinilah peran Bawaslu sebagai lembaga dalam penyelesaian sengketa pemilihan. Nah, yang ketiga, fungsi penyelesaian sengketa pemilihan ini juga sebagai sarana untuk mewujudkan tritujuan hukum dalam proses pemilihan. Kita tahu tritujuan hukum itu adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Nah, tujuan hukum itu sekaligus menjadi daya gravitasi yang menarik untuk mengikat hukum terhadap situasi sosialnya. Ya, kalau kita lihat itu, ya seperti itu. Jadi ada 3. Nah, kemudian ada 2 hal lagi, ada 2 slide lagi yang mau saya sampaikan di sini. Sebagai kader pengawas pemilihan, maka perlu membandingkan proses penyelesaian sengketa pemilu dengan penyelesaian sengketa pemilihan. Dari tabel ini bisa dilihat ada 5 aspek yang mungkin paling penting juga dipahami oleh sahabat Bawaslu terkait dengan terminologi. Nah, sengketa proses pemilu itu dalam pemilu di Undang-Undang 7 2017. Tetapi di Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan, maka disebut dengan sengketa pemilihan. Jadi tanpa kata proses. Yang kedua, aspek mekanisme penyelesaian. Di pemilu, yaitu Undang-Undang 7 2017, terkait dengan penyelesaian sengketa, ada terminologi mediasi dan adjudikasi. Sedangkan di pemilihan, musyawarah. Ya, ada musyawarah terbuka, ada musyawarah tertutup. Nah, yang paling penting dalam penyelesaian sengketa juga adalah hari penanganan. Aspek hari penanganan ini kalau di pemilu itu masih merujuk kepada hari kerja. Nah, di pemilihan, ketika menangani penyelesaian sengketa pemilihan setelah diregister, maka menggunakan hari kalender. Tidak menggunakan hari kerja. Nah, proses waktu pendaftaran atau permohonan saja itu menggunakan hari kerja. Nah, sedangkan upaya hukum, kalau di pemilihan, itu bandingnya itu ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung. Nah, sedangkan di pemilu itu bandingnya itu upaya hukum pertamanya itu di Bawaslu menggunakan koreksi Bawaslu dan kemudian bandingnya di Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan di PT Tun. Ya. Nah, kewenangan Bawaslu itu ada koreksi, sedangkan pemilihan ini tidak ada koreksi. Jadi langsung dibandingnya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Nah, inilah rekan-rekan, teman-teman, sahabat Bawaslu, perbandingan proses penyelesaian sengketa pemilu dan pemilihan. Dan yang penting juga saya sampaikan di sini, mudah-mudahan belum 10 menit, jenis dan prinsip penyelesaian sengketa pemilihan. Meskipun di video tutorial yang pertama sudah disinggung, bahwa jenis sengketa pemilihan itu ada 2, yaitu sengketa peserta dan penyelenggara dalam hal ini KPU,
Dan kemudian sengketa antar peserta. Nah, artinya sesama peserta di sini. Yang sesama peserta ini agak memiliki keunikan dibanding dengan sengketa peserta dengan KPU. Kalau KPU itu diselesaikan dengan prinsip dan mekanisme musyawarah terbuka dan tertutup, sedangkan khusus sengketa sesama peserta itu musyawarahnya dilakukan khusus untuk sengketa peserta penyelenggara pemilihan penyelenggara dengan KPU, koreksi, peserta itu masa waktunya ya 12 hari. 12 hari kerja. 12 hari kalender. Nah, untuk musyawarah terbuka itu kurang 2 hari. 2 hari kalender dan selebihnya dilakukan dengan musyawarah tertutup. Berbeda dengan sengketa antar peserta. Musyawarah acara cepat ini memiliki keunikan tersendiri. Nah, ini dilakukan pada hari yang sama, ya, di tempat kejadian. Nah, uniknya lagi, musyawarah acara cepat ini bisa dilakukan teman-teman Panwascam di kecamatan setelah mendapat mandat dari komisioner Bawaslu Kabupaten Kota maupun provinsi. Saya kira waktunya 10 menit, ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan kalaupun kemudian ada pertanyaan dalam pendalaman ini bisa kita diskusikan pada sesi selanjutnya. Demikian moderator. Baik, terima kasih Pak Hawat Srianto. Sahabat-sahabat Bawaslu, tadi kita sudah belajar bagaimana pengawasan pada tahapan pilkada ataupun non tahapan. Kemudian selanjutnya kita belajar juga bagaimana penyelesaian sengketa. Nah, sekarang selanjutnya kita belajar tentang bagaimana penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Muhammad. Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Hawat, saya ini tetangganya Pak Hawat dan juga sebelahnya Pak Faisal Rizan. Cuman jauh di mata, dekat di hati dengan Bu Saripah Yana. Dan teman-teman Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Landak, Kabupaten Ketapang, plus Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak. Tentu hormat salam kepada kolega saya, Bu Saripah, Pak Hawat, dan Pak Faisal. Izinkan saya untuk melanjutkan apa yang sudah menjadi materi sebelumnya dari pengawasan maupun juga sengketa. Teman-teman, tentu kita tahu Kota Pontianak dan Landak tidak sedang menghadapi pilkada serentak di tahun 2020. Tetapi bagi Sintang, Ketapang, maupun juga Melawi, ini sedang melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati. Tentu dasar hukumnya adalah undang-undang atau perpu dari perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Nah, kita tahu bahwa partisipasi masyarakat itu dibutuhkan untuk mengawasi apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Faisal tadi. Tetapi partisipasi itu dalam hal ada dugaan pelanggaran, tentu harus ada tindakan. Maka penting kemauan semua pihak. Kemauan
dari penyelenggara sebagai pelaksana undang-undang dan juga kemauan dari para pemilih, karena ini pilkada yang punya legal standing atau menjadi subjek terhadap sebuah perbuatan pelanggaran itu harus warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih di pemilihan setempat. Jadi yang punya legal standing untuk melapor itu adalah yang punya hak pilih di pemilihan kabupaten masing-masing tadi. Artinya, masyarakat landak yang warga negara Indonesia yang punya hak pilih, tapi tidak diberikan hak konstitusi untuk melapor pada peristiwa yang terjadi di Sintang. Tetapi punya ruang untuk mengawasi, yaitu menginformasikan. Nah, ini bedanya. Nah, untuk lebih memfokuskan materi ini, supaya ini tidak kabur-kabur, saya coba untuk lihat contekan saya di laptop saya ini, bahwa memang dalam hal penanganan pelanggaran, itu harus dilihat dari 3 hal. Secara filosofi memang penanganan pelanggaran itu adalah menjaga hak konstitusi warga negara. Karena potensi pelanggaran itu melanggar atau menghilangkan hak konstitusi. Baik itu pelanggaran administrasi maupun juga pelanggaran pidana maupun juga pelanggaran etik. Salah satu contoh adalah jika pemilih, hak konstitusi memilih dihilangkan, itu tentu sebuah pelanggaran. Maka hak memilih itu secara konstitusi harus dijaga. Maka penanganan pelanggaran, penegakan hukum pemilu, salah satunya adalah dari sisi, lihat dari filosofinya adalah menjaga hak konstitusi warga. Dan terciptanya sebuah tatanan pemerintah yang baik. Kenapa? Karena semuanya harus diatur secara hukum. Semuanya harus ada kepastian. Nah, secara teori, dilihat dari secara teori, kenapa ada penegakan hukum? Ya, supaya ada keadilan. Supaya ada kepastian. Jangan sampai pemilihan kepala daerah atau pemilu ini terjadi hukum rimba. Apa hukum rimba? Siapa yang punya kuasa atau dalam hal ini incumbent, siapa yang punya modal, maka dia semau-maunya. Maka harus ada kepastian dalam hal penanganan pelanggaran. Dan juga harus ada kemanfaatan. Jadi keadilan, kepastian itu harus ada manfaatnya. Nah, sedangkan yang dilihat dari aspek yang ketiga, yaitu secara dogmatik, bahwa harus jelas siapa melakukan apa dan apa yang dilakukan. Karena apa? Setiap orang melakukan apa dan seperti apa perbuatan itu dilakukan, ada konsekuensi. Karena di situ ada perintah, ada larangan. Jadi ada perintah, ada larangan. Jadi di pemilihan kepala daerah, pilkada, familiarnya, dan pemilu itu jelas. Ini yang diperintahkan, yang harus dilakukan. Jadi teknis-teknis pelaksanaannya itu perintah. Terus apa yang dilarang? Nah, kalau ada perintah tidak dilaksanakan, ada larangan yang dilanggar, maka harus ada sanksi. Supaya jelas. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian bagi kita, teman-teman, sahabat-sahabat, para siswa, atau ini sebutnya mahasiswa atau peserta. Ya. Lebih kerennya itu kalau peserta ya sifatnya sementara, gitu, ya. Hanya berapa hari. Gitu. Tapi kalau siswa harus nunggu ujian dulu. Ya. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian. Nah, tentu dalam hal penanganan pelanggaran dan partisipasi teman-teman nantinya, pada khususnya di Kabupaten Sintang melalui Ketapang ini, ya tentu perannya adalah sebagai informan dan sebagai pelapor. Kenapa? Karena sumber dari pelanggaran itu ada 2.
yaitu ada temuan, ada laporan. Nah, ini saya punya materi kalau ditampilkan nanti terlalu lama kan, nggak perlulah saya tampilkan gitu kan, nanti materinya saya kirim. Dan tentu teman-teman sudah mendapatkan materi dari narasumber yang sudah ditentukan. Nah, terkait dengan temuan ini, soal dasar Undang-Undang 10 dan nomor 7 itu ada perbedaan soal waktu. Ini harus yang jadi perhatian. Waktunya memang sama-sama 7 hari sejak diketahui. Jadi ini menjadi perhatian. Jadi teman-teman, kalau mau berpartisipasi, mengawasi, dan secara dogma itu ada sebuah pelanggaran. Supaya terciptanya sebuah filosofi tadi dan secara teori itu kepastian, maka teman-teman harus melaporkan. Nah, ada batasan waktu yang harus menjadi perhatian, yaitu 7 hari. Sejak diketahui. 7 hari apa? Ini ada perbedaan antara nomor 10 dengan nomor 7. Antara pemilu dengan pilkada. Harinya itu beda. Ada hari kalender, ada hari kerja. Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Kenapa? Karena ini menyangkut juga soal syarat material. Maka setiap laporan itu harus dilihatnya dari 2 sisi itu. Formil dan material. Nah, salah satu syarat materialnya itu adalah hari. Nah, secara formil, salah satu batasannya itu adalah waktu, yaitu syarat formil. Jadi kalau lewat dari 7 hari, kalau di pilkada itu adalah hari kalender, maka itu secara formil tidak terpenuhi. Tetapi jangan khawatir. Kalau sudah lewat waktu itu jadikan informasi. Maka itu diinformasikan saja. Maka pelapor itu adalah menjadi informan. Biarlah nanti Bawaslu yang akan menjadikan temuan. Jadi peran teman-teman di 4 kabupaten, tetapi di Sintang melalui Ketapang yang melaksanakan pilkada, ini bisa jadi pelapor. Tetapi bagi teman-teman yang mengetahui peristiwa dugaan pelanggaran berdomisili dan berKTP di Landak dan di kota, itu dimungkinkan menjadi informan. Memberikan informasi. Nah, batasan terkait dengan pemberian informasi itu tidak dilihat dari sisi formil dan material. Yang penting ada syarat material yang harus dipenuhi. Syarat material apa? Harus ada peristiwa yang diuraikan, bukan hanya telah terjadi pelanggaran. Gitu. Jadi abaikan saja syarat formilnya, tetapi syarat materialnya harus dipenuhi bagi yang menginformasikan. Maka pentingnya pengawasan partisipatif itu dilakukan. Jadi yang mengawasi partisipatif itu tidak mesti yang berdomisili, yang punya hak pilih di pemilihan setempat. Tapi itu di luar wilayah itu dimungkinkan. Yang penting ada syarat material yang terpenuhi. Apa syarat materialnya? Itu adalah peristiwa yang disampaikan itu harus disampaikan. Minimal siapa yang melakukan, di mana tempatnya, dan kapan, dan peristiwa yang dilakukan itu apa. Kan itu. Saksinya dan buktinya apa. Itu sudah cukup. Biarlah nanti Bawaslu yang akan menjadikan temuan. Nah, berikutnya, teman-teman, ada kekhususan terkait dengan Undang-Undang nomor 10 itu, terkait dengan pelaksanaan pilkada. Atau nomor 7 juga seperti itu. Dalam hal penanganan pelanggaran pemilihan bupati, dan juga pemilihan presiden atau Undang-Undang nomor 7 itu, kekhususannya adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menerima laporan terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan atau pemilu, itu hanya Bawaslu. Lembaga lain tidak punya kewenangan. Hanya Bawaslu. Karena ini lex spesialis. Khususan lagi adalah laporan disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui. Jadi waktunya itu waktu kalender 7 hari. Ini kekhususan. Beda dengan pelanggaran-pelanggaran yang lain.
pelanggaran lalu lintas katakanlah itu ditanganin saat itu juga. Kalau ada delik aduan itu tidak berbatas waktu. Nah, khususan yang lain adalah Bawaslu dalam hal penanganan pelanggaran pemilihan bupati itu hanya 5 hari. 5 hari kalender, bukan 5 hari kerja. Jadi penanganannya itu terukur waktunya. Supaya apa? Supaya pemilihan bupati itu ada kepastian. Kapan dilaporkan, kapan ditangani, dan kapan ada rekomendasi atau putusan. Dan perlu juga disampaikan, dalam hal pemilihan bupati itu, sifatnya adalah rekomendasi. Jadi penanganan pelanggarannya itu, selain administrasi, itu ditangani oleh lembaga lain. Kalau pelanggaran pidana itu ditangani oleh penegak hukum yang diberikan kewenangan, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Jadi proses peradilannya itu di pengadilan umum. Kalau ada pelanggaran pidana etika itu ditangani oleh DKPP. Nah, terus bagaimana pelanggaran administrasi? Kalau di pemilihan umum, itu sifatnya putusan. Tetapi kalau di pemilihan bupati dan wakil bupati, yang berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 10, itu sifatnya cuma rekomendasi. Jadi pelanggaran administrasi itu ditangani oleh Bawaslu, provinsi maupun kabupaten. Tetapi pelanggaran administrasi yang bersifat TSM, terstruktur, sistemik, dan masif, maka outputnya adalah keputusan. Apa TSM? Yaitu sebuah pelanggaran yang menggunakan apa yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi itu, money politik itu. Teman-teman yang kami banggakan, pelanggaran terkait dengan pemberian uang secara sistematik, terstruktur, dan masif itu, maka penanganan pelanggaran itu dilakukan oleh Bawaslu Provinsi. Bawaslu Kabupaten, sekalipun sudah diubah nomenklaturnya menjadi Bawaslu, karena di Undang-Undang Nomor 10 itu masih jadi Panwas. Dulu ad hoc. Sedangkan peraturan ketentuan terkait dengan TSM itu masih menggunakan Perbawaslu yang lama, maka penanganan pelanggaran terkait dengan penggunaan fasilitas negara, penggunaan struktur negara, dan penggunaan money politik itu, maka itu ditangani oleh Bawaslu Provinsi. Rekan-rekan, sahabat yang kami banggakan, tentu ini sebagai pemantik diskusi. Tetapi terakhir kami ingin sampaikan bahwa terkait dengan situasi pandemi saat ini, ada pasal yang memang sangat kontradiktif kalau dilaksanakan. Yaitu pasal 71 di Undang-Undang Nomor 10 itu. Terkait dengan di ayat 3, gubernur atau wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota atau wakil dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain, dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai penetapan pasangan calon. Sekarang ini masa pandemi. Dimungkinkan pasal 3 ini dilanggar. Tetapi sangat sulit untuk penerapannya. Kenapa? Karena di 6 bulan ini, kalau kita baca cermat, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain. Loh, 6 bulan sebelum ini, kita sekarang ini belum ada pasangan calon. Susah mengukurnya. Sehingga pasal 71 ini sangat ambigu untuk diterapkan. Tetapi kita tidak boleh lengah untuk terus mengawasi gubernur, wakil wali kota, bupati, dan wakil bupati. Khususnya Melawi, yang dimungkinkan ada incumbent-nya, Sambas.
Ini yang dimungkinkan ada incumbent-nya. Ketapang. Dan juga katakanlah Sintang. Berpotensi ada pelanggaran di sana. Nah, bagaimana mekanisme penanganan pelanggarannya? Sedangkan subjeknya, si terlapornya ini belum menjadi pasangan calon. Maka gubernur dan wakil gubernur bupati yang punya kewenangan itu bisa dilaporkan ke DPR. Tetapi apakah bentuk pelanggarannya? Itu adalah salah satu jenis pelanggaran bentuk undang-undang lainnya. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian buat teman-teman supaya ini tidak tuntas saya jelaskan, supaya ini menjadi pemantik diskusi, karena apapun yang kita awasi, potensi pelanggaran itu sangat tinggi. Tetapi pelanggaran itu secara filosofis tidak bisa dibiarkan. Secara teori juga tidak bisa dibiarkan supaya ada kepastian, apalagi secara dogma. Saya kira itu moderator, Pak Faisal, Pak Ahwat, Bu Saripah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kiai. Ini mungkin peserta sahabat-sahabat SKPP ini sudah mulai pusing mungkin dari awal bagaimana melakukan pengawasan, mulai belajar penyelesaian sengketa, terus kemudian ke Kiai Muhammad tadi belajar bagaimana menangani pelanggaran. Nah, jadi terakhir ini kita agak cooling down sedikit. Kemudian Bu Saripah Aryana juga sudah siap. Jadi waktu dan tempat saya persilakan, Bu. Silakan. Ini pertanyaannya sudah banyak meskipun baru 3 materi. Baik, silakan Ibu. Oke. Dengar baik ya suara saya? Jelas, Bu, jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati sahabat pimpinan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Ini 3 orang sepertinya berada di kantor, tapi saya berada di rumah, tapi seperti di kantor karena background-nya tetap background SKPP. Yang saya hormati, Bawaslu di 6 kabupaten yang hari ini bergabung, dan sahabat-sahabat sekolah kader pengawas partisipatif yang hari ini memasuki tahapan kedua ya, dari 3 tahapan untuk mendapatkan kelulusan dan dinyatakan lulus sebagai seorang kader di pengawas partisipatif. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa senantiasa kita haturkan, karena pada kesempatan yang berbahagia ini, walaupun kita masih bertemu tidak secara fisik, kita sudah bisa bertemu secara daring, dan tentunya semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sahabat-sahabat, di tahapan yang lalu, sahabat-sahabat sudah jelas sudah tuntas menyaksikan dan menonton 48 video, karena memang ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah bagaimana sahabat-sahabat menuntaskan audio visual ya dalam bentuk video sebanyak 48 video, dan tahapan ketika lolos di tahapan itu maka sahabat-sahabat diperkenankan untuk mengikuti web diskusi pada hari ini, dan nantinya akan ada ujian yang tentunya dilaksanakan oleh Bawaslu RI. Bicara tentang partisipatif, kalau semua sudah menyampaikan dari sisi pengawasan, dari sisi kewenangan Bawaslu yang hari ini kuat, ada di penyelesaian sengketa, ada di penanganan pelanggaran. Kalau saya bicaranya tentang apa yang kita bisa lakukan sebagai kader partisipatif, sebagai kader yang hari ini di sekolahnya di sini ya, yang menjadi sekolah yang diinisiasi oleh Bawaslu. Kemudian pasca sahabat-sahabat selesai dari sekolah ini, apa yang kita bisa lakukan sama-sama. Kemudian goal dari partisipatif ini maunya kemana? Mungkin kalau sudah menonton di beberapa video-video terkait pengawasan partisipatif, seingat saya ada 6 video yang memang
konsen di sana, sahabat-sahabat sudah bisa mendapatkan ide dan catatan penting dari apa yang akan kita lakukan hari ini. Kalau bicara tentang metode pengawasan, bicara tentang pengawasan itu bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung, mungkin itu sudah tuntas. Tapi ada tiga kata kunci yang menjadi dasar pengawasan, yaitu yang pertama adalah cegah, yang kedua adalah awasi, dan yang ketiga adalah tindak. Kenapa ini saya ungkapkan? Karena cegah, cegah, awasi, tindak, cegah, awasi, tindak, cegah, awasi, tindak. Bicara kata cegah, artinya kita hari ini mendorong semua, mendorong partisipasi semua untuk melakukan upaya-upaya pencegahan yang bisa dilakukan. Belum mampu untuk dalam skup yang besar, dalam komunitas yang kecil. Tidak mampu dalam komunitas yang kecil, untuk diri sendiri saja. Untuk diri sendiri caranya bagaimana? Oh, kita bisa membagikan pengetahuan-pengetahuan kepemiluan, membagikan pengetahuan-pengetahuan informasi ini kepada halayak ramai. Dengan apa? Dengan media yang kita miliki hari ini. Saya yakin semua yang ada di sini itu tidak bisa lepas dengan yang namanya gadget. Yang namanya paket data, nggak apa-apalah kita nggak makan, nggak sarapan pagi. Kopi pagi nggak apa-apa hari ini. Yang penting paket datanya ada. Biar bisa WA, karena dari WA itu sumber rezekinya bisa datang. Kok traktir aku dong ngopi? Oke, kata temannya. Artinya itu sumber rezeki kan? Tetapi itu kalau kita punya paketnya. Sahabat-sahabat, saya yakin yang ada di sini semua punya fasilitas sosial media, media sosial yang lengkap. Ada yang grup WA, ada yang Facebook, ada yang Instagram, ada yang Twitter, ada yang menjadi YouTuber mungkin ya, punya channel YouTube tersendiri, atau ada yang menjadi blogger. Itu semua ruang yang bisa dipakai, itu silakan dimaksimalkan. Karena itulah fungsi pengawas partisipatif. Saya cukup bangga hari ini, dari 6 kabupaten hari ini ya, 6 kabupaten berjumlah kurang lebih 60 sekian orang yang hadir, yang idealnya hadir di kelompok diskusi pada hari ini. Karena ketika sahabat-sahabat memilih untuk menjadi seorang kader, berarti niat partisipasi sahabat-sahabat itu sudah muncul. Berpartisipasi itu kan tidak bisa dipaksa karena tidak dibayar. Berpartisipasi dengan Rp25.000, saya bilang itu nominal yang sangat kecil untuk membayar sahabat-sahabat ketika sahabat-sahabat punya keinginan yang sama untuk membangun demokrasi ini menjadi berkualitas. Ketika hari ini sahabat-sahabat diskusi, artinya sudah sekian lama waktu sahabat-sahabat ini sahabat-sahabat dedikasikan untuk negara. Karena apa? Ketika menjadi pengawas partisipatif, artinya ada sesuatu hal yang mungkin tidak besar, tapi akan besar nilainya ketika sahabat-sahabat berpartisipasi di situ. Bentuk partisipasinya apa? Banyak cara. Bisa memberikan sosialisasi di grup terkecilnya, bisa men-share informasi yang disampaikan oleh Bawaslu, bisa menjadi pelapor. Hari ini yang kita khawatir, yang hari ini yang masih belum bisa ini kan bagaimana kita mendorong masyarakat untuk berani melaporkan jika di depan mata dia ada potensi pelanggaran yang terjadi. Ada dugaan pelanggaran yang terjadi. Hari ini belum banyak yang seberani itu. Ketika sahabat-sahabat hari ini menjadi seorang kader, berarti sahabat-sahabat hari ini menjadi agennya Bawaslu. Menjadi perpanjang tanganan Bawaslu, menjadi matanya Bawaslu, menjadi telinganya Bawaslu. Tidak untuk melakukan eksekusi terhadap sebuah proses pelanggaran, tapi bagaimana melaporkan ketika di sekeliling sahabat-sahabat itu ada potensi pelanggaran yang dilihat. Kemudian awasi. Tadi di materi yang pertama sudah disampaikan sama Pak Faisal, Pak Kepala Sekolah, bahwa pengawasan itu bisa berupa pengawasan tahapan dan non-tahapan. Pengawasan bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Bicara tentang tahapan, kita sudah tahu semua tahapan-tahapan apa saja. Kemudian bicara yang non-tahapan tadi juga sudah disampaikan. Salah satunya bagaimana mengawasi netralitas ASN, politik uang, dan lain sebagainya. Kemudian,
Kemudian bertanya lagi, ruang kita ini di mana di partisipatif? Ruangnya ada, sahabat-sahabat. Tidak masuk menjadi penyelenggara, tapi menjadi orang yang aktif untuk mengabarkan kabar yang menurut saya yang namanya pencegahan ini bukan kabar baik. Pencegahan ini adalah bagaimana bisa memberikan kabar buruk kepada semua orang bahwa hati-hati misalnya. Hati-hati kamu kalau kamu menerima uang. Karena yang menerima dan memberi sanksi pidana. Itu kan ngeri tuh orang tuh. Bahkan mungkin ngeri juga ingin melaporkan ke Bawaslu gitu ya, ketika bahasanya memberi, siapa yang memberi dan menerima kalau di Undang-Undang Pemilihan di Undang-Undang 10 2016. Artinya apa? Kita bagaimana mampu memberikan kabar yang mungkin buruk, tapi itu diterima oleh semua orang yang mendengarnya. Ini tidak gampang. Metode komunikasi menjadi sangat penting. Ruang-ruang diskusi juga menjadi sangat penting untuk bisa kita berbagi pengetahuan. Kemudian tindak. Tindak ini biarlah urusan tindak menindak ini urusannya Bawaslu. Biarlah Bawaslu menggunakan kewenangan yang cukup maksimal ini digunakan sebaik-baiknya untuk bisa menjadikan demokrasi yang ada di negara kita ini lebih berkualitas. Nah, sehingga ketika ruang yang sangat diberikan undang-undang, negara memberikan itu kepada Bawaslu untuk urusan menindak, biar itu dilaksanakan semaksimal mungkin. Itu ada tadi disampaikan, ada penanganan, ada pelanggaran, ada beberapa macam pelanggaran administrasi, pidana, dan itu ada di video gitu ya, tinggal didalami saja. Sengketa, pemutus sengketa, ketika ada yang tidak ada yang berkeberatan terhadap hasil SK dan lain sebagainya oleh penyelenggara KPU. Itu sangat dimungkinkan dibawa ke Bawaslu untuk bisa mengajukan sengketa proses pemilu. Kemudian dari itu semua yang menjadi titik poin bahwa ketika sedikit sekali pelanggaran yang terjadi bukan berarti kualitas demokrasi kita rusak. Tidak. Artinya upaya pencegahan yang sudah kita lakukan itu maksimal. Menambahnya jelas kita butuh sahabat-sahabat yang ada di sini. Sahabat-sahabat ini kan bagian dari jejaring-jejaring karena saya yakin sahabat-sahabat yang ada di kelas C ini adalah sahabat-sahabat yang memiliki komunitas yang tidak sedikit orang. Bisa sahabat-sahabat bayangkan kalau kita mengupdate informasi melalui media sosial. Hari ini ada 63 orang. 63 orang misalnya hari ini Bawaslu men-share informasi yang yang kita beranggapan bahwa orang harus tahu terhadap informasi yang Bawaslu sampaikan. Sehingga kalau 63 orang men-share itu semua, bisa dibayangkan satu orang nggak usah banyak, 500 aja temannya. Dikalikan 63 orang. Berapa banyak informasi yang disampaikan, informasi baik yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan ke orang lain. Itu kalau kita menggunakan media sosial. Belum lagi kalau kita menggunakan ruang diskusi. Walaupun mungkin hari ini kita masih belum bisa melakukan pertemuan fisik ya secara maksimal, karena ada pembatasan-pembatasan, tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa kita hadirkan untuk orang yang membutuhkan informasi. Kemudian apa yang bisa Bawaslu lakukan? Apa yang bisa Bawaslu fasilitasi? Sahabat-sahabat, kantor Bawaslu terbuka hari ini untuk siapa saja yang menginginkan informasi. Ada pojok pengawasan. Pojok pengawasan ini pusatnya informasi yang ada di Bawaslu. Kemudian ada komunikasi-komunikasi yang bisa dibangun lewat WA Group. Banyak sekali ruang-ruang itu yang kita bisa isi. Apalagi yang akan melaksanakan pilkada. Pilkada hari ini. Sahabat-sahabat, kalau yang ini usianya 20-30 tahun, artinya jika berkeinginan untuk menjadi penyelenggara masih bisa. Penyelenggara pemilu itu yang di ad hoc, itu bisa menjadi KPPS, bisa menjadi PTPS. Kalau di Bawaslu, kita berharap yang usianya 25 tahun ke atas bisa menjadi pengawas TPS. Di situ, sahabat-sahabat juga akan ditempa banyak sekali godaan. Sehingga dari sini kita bisa membuktikan seberapa besar integritas kita, kemudian seberapa besar materi yang hari ini sudah tersampaikan itu bisa diaplikasikan dengan maksimal. Mungkin itu saja, Pak Irwan, sebatas pengantar, karena diskusi kita kan seingat saya dibatasi sampai jam 5 sore ya.
Ya, Bu. Mudah-mudahan ini menjadi pemanti awal untuk kita bisa tetap berdiskusi dan tetap bersinergi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sarifah Ariana yang sudah memberikan sedikit materi untuk kita semua. Sampai saat ini sudah ada 19 pertanyaan dan saya sudah clusterin dari tadi. Jadi dalam catatan saya sudah ada 9 untuk Pak Faisal, ada 2 untuk Bu Ariana, ada 2 untuk Pak Muhammad, ada 1 untuk Pak Hawat. Jadi mungkin kita mulai dulu dari yang terbanyak pimpinan. Ada Ahmad Saufi di Ketapang, kemudian ada juga Mbak Puzi di Kota Pontianak. Pertanyaannya berbeda-beda. Yang Ahmad Saufi dari Ketapang bertanya terkait tentang praktek anti politik uang. Apakah ada praktek baik dari desa di Kalbar tentang membentuk desa anti politik uang? Kemudian, apakah ada peran Bawaslu mendorong kelembagaan desa atau pemberdayaan kelompok desa dalam rangka mengawasi politik uang? Ini terkait masalah politik uang, Pak Faisal. Kemudian dari Mbak Fuzi dari Kota Pontianak. Kota Pontianak ini terkait dengan jaminan keamanan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif. Sebab masyarakat ini cenderung katanya tidak mau ikut serta dalam melakukan pengawasan karena merasa tidak aman. Kemudian Rasidi ini juga ke Pak Faisal. Bagaimana cara mengatasi politik uang yang terstruktur dari tingkatan RT sampai ke kecamatan pada suatu daerah? Ada lagi dari Erianto dari Kota Pontianak, ini juga ke Pak Faisal. Ini terkait Bawaslu sudah diperkuat dengan adanya undang-undang agar gerak dan kekuatan Bawaslu itu kuat. Tetapi masyarakat melihat bahwa Bawaslu di kalangan masyarakat biasa itu tidak ada dan sangat tidak dipercaya dengan netralitas Bawaslu sebagai badan pengawas. Nah, kira-kira bagaimana menguatkan peran Bawaslu agar tidak selalu jadi badan yang lemah dipandang oleh masyarakat umum karena adanya permainan di belakang terkait pemilu. Itu dari Erianto dari Kota Pontianak. Kemudian ada Mardiana dari Sambas. Ada Mardiana dari Sambas yang juga untuk Pak Faisal. Apakah ada cara yang elegan dan ramah lingkungan untuk penanganan money politik? Sedangkan dari zaman dahulu sampai sekarang sudah terjadi di mana-mana. Oke, baik. Kemudian dari Ali di Kabupaten Sambas, ini juga terkait masalah menjanjikan pada saat kemarin pemilu legislatif 2019, ini juga terkait politik uang, Pak Faisal. Banyak sekali para caleg menjanjikan untuk memberikan uang kepada pemilih pada saat menjelang pemungutan suara. Bagaimana peran Bawaslu agar kejadian tersebut tidak terulang kembali pada saat Pileg 2024 mendatang? Kemudian Reza juga dari Ambas, ini juga terkait masalah politik uang. Apakah dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi sebelum masa kampanye termasuk dalam pelanggaran pemilihan atau ini ke Pak Muhammad nanti, Reza. Mohon maaf. Rasidi dari Ketapang, ini juga menanyakan perlindungan hukum, Pak, terkait anggota sekolah pengawas partisipatif jika melaporkan pelanggaran yang terstruktur baik penyelenggara ataupun yang lainnya sehingga mengancam keamanan diri sendiri. Kemudian Rizky dari Sambas, juga untuk Pak Faisal. Di Kabupaten Sambas saat ini sudah banyak bermunculan oknum yang katanya bakal calon bupati. Bagaimana cara kita mengawasi dan apa batasan mengawasinya? Yang kita ketahui medsos itu cukup luas. Terakhir Pak Faisal, di Dimas, Kota Pontianak, ini terkait juga politik uang. Politik uang, bagaimana cara pihak Bawaslu menanggapi politik uang jika politik uang tersebut dilakukan oleh calon anggota legislatif dan dibantu oleh anggota Bawaslu
seperti termasuk Ketua Bawaslu dan lain-lain. Saya rasa mungkin ke Pak Faisal dulu, nanti baru saya bergeser ke pertanyaan ke narasumber lain. Silakan Pak Faisal. Baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Iwan. Ini hampir 90% soal politik uang, jadi saya akan soal politik uang. Berkaitan dengan soal politik uang, ya ini adalah satu momok ya, satu momok buat pemilu kita atau elektoral proses kita, proses pemilihan proses ini yang kita mau mengatakan sebetulnya kehadiran Bawaslu bisa mampu menekan. Karena itu di dalam undang-undang tugas dari Bawaslu adalah mencegah politik uang. Kenapa istilahnya dipakai dengan kata mencegah? Karena tantangan dalam penindakan politik uang itu tidak kecil dan tidak mudah. Yang dikedepankan dalam regulasi kita menginginkan Bawaslu mendorong adalah pencegahan. Karena kalau kita tahu ini berbagai modus dan berbagai pola. Kalau kita lihat ya, misalnya kita selalu dengar istilah mahar politik. Tapi kalau kita menemukan mahar politik itu seperti apa bentuknya? Ya kita nggak punya bukti, nggak punya proof. Karena itu konsensus antara misalnya partai dan calon misalnya. Kita nggak punya bukti apakah itu sudah transfer. Memang dalam konteks ini misalnya kita sudah coba kerjasama dengan PPATK, tapi kan apakah transaksi itu menggunakan rekening yang bersangkutan? Apakah transaksi itu melakukan proses transfer? Ataukah ATM-nya atas nama? Ini yang sulit dan cukup kalau itu bicara sama politik. Yang kedua, praktek politik uang ini juga selalu berkembang. Jadi mulai dari pemberian uang secara langsung, mau mulai dari mengikutkan pemilih menjadi atau pemilih sebagai anggota asuransi, kemudian asuransi itu bisa ditembus kalau pemilihan selesai, gitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Atau ada yang pakai voucher, gitu. Ini modelnya macam-macam. Nah, karena itu pencegahan terhadap politik uang menjadi basis utama dalam proses pengawasan. Dan itu yang tertuang dalam undang-undang. Nah, dalam upaya mendorong ini, maka Bawaslu salah satu skemanya mendorong kampung pengawasan atau desa anti politik uang. Ini kita sudah coba dorong teman-teman kabupaten kota yang punya basis wilayahnya itu ya di desa. Setidaknya ada, seingat saya sudah ada 3 kabupaten yang menginisiasi desa anti politik uang. Salah satunya itu di Sintang, Skadau, dan di Sanggau. Ke depan mungkin mudah-mudahan ini lebih banyak lagi. Ini kita bukan berarti kita mau tiba-tiba, ayo kita deklarasi Pak Kades ini desa anti politik. Kita nggak mau prosesnya tapi juga kita berharap secara bottom up, secara dari bawah. Bagaimana kesadaran masyarakat, paling tidak perangkat desa, BPD dan LPM, lembaga pengaduan masyarakat desa itu, Ada Pak. Itu sepakat bahwa kita hadir menjadi atau mendeklarasikan diri sebagai desa anti politik uang. Nah, saya kira ini modalitas sosial yang harus terus dikembangkan, yang harus ditumbuhkan, ketika di mana politik uang itu sudah memporak-porandakan rasa solidaritas kita sebagai sebuah bangsa. Rasa kebersamaan kita. Coba lihat, kalau orang yang dapat politik uang itu pasti pikirannya individualis. Aku lebih banyak, kamu lebih sedikit, kira-kira gitu kan. Nah ini yang kita coba dorong. Saya kira sudah ada. Dan saya lihat beberapa praktik berhasil. Bukan hanya di Kalbar ya, tapi juga di daerah-daerah lain. Ada
hasil observasi saya dengan teman-teman di Kabupaten Sintang misalnya, kepala desa itu malah ditawari sama anggota dewan untuk memilih salah satu dan mendorong ini. Desanya, karena desanya sudah mendeklarasikan sebagai desa anti politik uang, maka kepala desanya tidak mau turut serta dan tidak mau menjawab ajuan itu. Meskipun janjinya banyak. Saya kira nanti Pak Muhammad Romali bisa cerita soal ini. Jadi teman-teman koordinasi pengawasan kabupaten kota bisa testimoni soal ini. Kalau ada praktek-praktek yang baik. Nah kemudian jaminan keamanannya. Saya kira ini secara regulatif, secara konstitusi, lembaga yang dipilih untuk mendorong jaminan keamanan saksi itu kan sebetulnya ada sendiri. Tapi dalam konteks ini, kita tahu kalau di polisi, proses justisia gitu, ya jelas kita tetap memastikan agar pelapor itu tetap tidak diketahui identitas kecuali oleh kita. Jadi jaminan keamanannya adalah bagaimana memastikan bahwa si pelapor tidak bocor informasinya. Tapi apakah Bawaslu bisa melindungi si pelapor layaknya lembaga perlindungan saksi korban yang melindungi saksi? Itu kita nggak punya mekanisme itu. Meskipun itu bisa dibangun kerjasama kecuali ada apalagi ada institusi yang besar atau kasus-kasus yang besar. Tapi soal jaminan keamanan bagi peserta SKPP yang menyampaikan laporan terhadap dugaan pelanggaran, saya kira jaminan keamanan bahwa laporan itu ya informasinya secret. Ya, jadi saya kira itu yang kita bisa pastikan. Nah kemudian terkait dengan masih dia soal politik uang kan istilah struktur sistematis dan masif ini kan baru dikenal kurang lebih 10 tahun dalam era demokrasi elektoral ini di pilkada. Ketika misalnya MK mengatakan bahwa ada pelanggaran terstruktur sistematis dan masif, dan itu kemudian berkonsekuensi terhadap digagalkannya pencalonan. Jadi politik uang yang TSM itu atau yang terstruktur itu bisa berkonsekuensi penggagalan calon dan kemudian pidana itu sendiri. Nah, saya kira pembuktian ini memang menjadi tantangan. Kalau kita lihat nanti, misalnya nanti Pak Muhammad bisa melengkapi bagaimana indikator yang disebut dengan TSM. Misalnya kecamatan itu, kecamatan di sebuah kabupaten di Chicago misalnya ada 9 kecamatan, 5 ya, atau di Sanggau misalnya, Pontianak lah, itu harus memenuhi 50%-nya. Nah, nanti Pak Muhammad bisa menjelaskan lebih jauh. Kemudian terkait dengan saya tadi agak bingung soal money politik yang ramah, pencegahan yang ramah lingkungan. Maksudnya apakah flyer, leaflet, pamflet yang kita sebarkan sebagai bagian dari sosialisasi untuk mencegah politik uang itu tidak lagi menggunakan flyer fisik, kertas gitu. Ya saya kira selama ini kita sudah ya menggunakan digital flyer gitu. Itu lebih efektif. Kita sudah kurang lebih 2 tahun yang lalu kita mulai orientasi Bawaslu Kabar, orientasinya kepada sifatnya yang sosial, gitu ya, sosial media maaf. Jadi sifatnya kepada media-media digital media, bukan kepada media-media fisik. Memang ada kita bikin leaflet, itu terbatas, sangat terbatas sekali. Jadi ya soal itu. Yang kedua, kalau yang dimaksud dengan money politik, pencegahan money politik dengan ramah lingkungan, ya justru sekarang uang fisik, uang viral itu ya itu sudah bertransformasi jadi digital money. Terus bagaimana kalau misalnya transfernya pakai eBay atau voucher money gitu ya. Nah ini yang kita sendiri memang kalau transaksi yang seperti itu
kita akan lihat lah ya, apakah ada unsur-unsur yang memenuhi. Tapi kalau konteksnya pencegahan politik ramah lingkungan, ya kita hanya bisa menjawab bahwa kita lebih pada sosialisasi di digital. Berikutnya soal ini Irwanto, Bawaslu tidak dipercaya pada pemilu lalu, dan ini kemudian seperti ketua Bawaslu, ini tuduhan yang serius ini. Mana Pak Irwanto, ada nggak? Saya mau tolong kita jelaskan. Ini maksudnya Bawaslu yang mana, kemudian tidak dipercaya itu seperti apa? Kalau Anda mengatakan bahwa Bawaslu dianggap oleh publik tidak dipercaya, saya kira ya itu sah-sah saja. Tapi tadi menunjukkan bahwa dengan ketua dan anggota Bawaslu ini tuduhan yang serius. Tolong dijelaskan kembali itu. Karena justru menurut saya pasca pemilu yang lalu Kompas membuat survei terhadap 10 kota besar di Indonesia, Bawaslu cukup mendapatkan legitimasi yang lebih dibanding pemaaf yang teman-teman KPU misalnya. Itu sudah jelas, itu fakta statistik yang dilakukan oleh survei Kompas. Kompas. Jadi kalau yang dimaksud dengan soal ketidakpercayaan ini, ya saya kira siapapun bisa mengatakan itu, tapi tolong dijelaskan lebih lanjut yang mana itu. Nah, tapi bagaimana kita menjawabnya? Saya kira kita bekerja saja. Gitu. Kita menjalankan fungsi-fungsi, peran-peran dan tugas yang telah dimandatkan oleh undang-undang. Dan saya kira apa yang dilakukan saat ini pun sebenarnya, ketika kita bicara soal tahapan itu selesai, kan tahapan ini sebenarnya nggak ada lagi. Tahapan ini kan sempat berhenti 3 bulan dan baru mulai lagi nanti 15 Juni. Tapi kita mencoba membangun sistem sekolah kader pengawas partai ini bagian dari upaya kita melakukan pendidikan politik di tengah pandemi. Saya kira ini yang salah satu yang kita lakukan. Kemudian soal politik uang, kemudian calon banyak calon. Nah ini Pak Muhammad bilang, karena begini, kalau bicara soal calon, dia belum ditetapkan sebagai calon maksudnya, bakal calon, tapi kemudian dia sudah berkampanye, sudah ini, lantas ada limitasi, ada keterbatasan regulasi atau kewenangan yang kita miliki. Jadi kalau misalnya orang yang belum ditetapkan sebagai calon, kemudian dia berkampanye, ya itu kita belum bisa katakan dia berkampanye karena dia belum menjadi calon. Karena di dalam undang-undang itu mengatakan dilarang bagi calon, kan kira-kira. Nah ini baju ini Pak macam apa? Ini akan dijelaskan lebih jauh oleh Pak Muhammad. Soal demikian juga soal misalnya pembagian politik uang yang di Sambas misalnya tadi disebutkan bahwa ketika ada janji apa segala, itu jelas kalau sudah ada janji menjanjikan ya. Jadi politik uang ini kan kalau dalam undang-undangnya adalah menjanjikan, memberikan, itu. Terus kita mengatakan itu secara bahasa populernya adalah politik uang. Jadi menjanjikan saja itu sudah terkena. Ya. Nah memang kemudian ada juga bicara soal penggunaan sumber daya negara. Jadi dilarang pejabat negara melakukan atau pejabat daerah menggunakan kewenangannya untuk membuat program dan kegiatan yang merugikan dan menguntungkan kontestan tertentu. Nah itu juga disebutkan. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka memastikan bahwa pemilu atau pemilihan itu bersifat fair. Semua kontestan sama, mempunyai hak yang sama dan kewajiban yang sama. Tidak boleh ada privilege atau keistimewaan dari yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu jadi itu mencegah juga orang yang mempunyai akses terhadap sumber daya kekuasaan untuk menggunakan kekuasaannya. Itu dilarang. Nah, tapi di dalam undang-undang dibatasi, ada misalnya bukan dibatasi, ada bicara soal menguntungkan. Bagaimana membuktikan bahwa sebuah pemberian itu menguntungkan atau kegiatan itu menguntungkan. Nah ini nanti bicara soal hukumnya. Saya kira nanti Pak Muhammad bisa menjelaskan itu. Apakah itu menguntungkan dan merugikan itu delik formil atau delik material. Apa itu dua delik ini? Saya kira nanti bisa. Saya kira gitu Pak Iwan, Pak Moderator. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Faisal. Harapan saya para sahabat-sahabat juga
memahami dengan apa yang sudah dijelaskan Pak Faisal, dan kita juga terbentur dengan waktu karena sekarang sudah pukul 5, jadi mungkin pertanyaan agak saya pilih-pilih sedikit. Baik, saya beralih ke Pak Muhammad. Pak Muhammad, ini ada pertanyaan dari Nur Laila, Kabupaten Sambas. Apa perbedaan hadiah dengan gratifikasi? Apakah kedua-duanya masuk dalam money politik? Dan apakah bagi peserta atau parpol yang terbukti melakukan money politik masih diperbolehkan mengikuti kontestasi pemilu atau pilkada selanjutnya? Itu dari Nur Laila. Kemudian dari Amri Sukahfi dari Ketapang. Dalam pelaporan pelanggaran pemilihan, bisakah menggunakan video? Ini kemudian saya ada dapat lagi dari Reza, terakhir Pak Muhammad. Apakah dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi sebelum masa kampanye termasuk dalam pelanggaran pemilu atau pemilihan? Mungkin itu saja Pak Muhammad, 3 dulu. Karena kita terbatas dengan waktu. Silakan Pak Muhammad. Terima kasih teman-teman atas respon yang luar biasa. Sebelum saya merespon yang dari Ketapang dan Sambas, saya coba melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Faisal Riza itu terkait dengan pemberian uang yang secara masif, terstruktur, dan sistemik itu, pelanggaran pidananya tetap jalan. Artinya pelanggaran terhadap pasal 187A itu tetap dilakukan penindakan secara pidana. Tetapi secara administrasi, jika terjadi secara masif, artinya tingkat luasnya itu 50% dari wilayah itu. 50% itu tidak keseluruhan. Kalau katakanlah ada 6 kecamatan, ada satu peristiwa di 3 kecamatan saja, itu secara formal itu sudah terpenuhi pelanggaran administrasi yang akan ditangani secara terstruktur, sistemik, dan masif. Tetapi pidananya tetap jalan. Itu yang perlu disampaikan. Maka terkait dengan pola yang sekarang terjadi, sambil menjawab terkait dengan ini hadiah atau gratifikasi. Saya kira di Undang-Undang Pemilu ataupun juga Pilkada, kita tidak mengenal istilah itu hadiah dan gratifikasi. Pokoknya ada pemberian uang, barang lainnya yang menguntungkan pasangan calon, itu dianggap money politik. Nah, terkait soal peristiwa itu, kita harus dilihat dari siapa yang melakukan dan kapan waktunya. Seperti itu. Kalau di luar konteks yang sudah ditentukan undang-undang, katakanlah umpamanya dia tidak menjadi subjek karena belum ditetapkan sebagai calon, maka itu adalah ada dugaan pelanggaran undang-undang lainnya nantinya. Nah, kita kembali kepada soal money politik penanganan pelanggaran. Di pasal 187A, di ayat 2-nya itu terkait juga dengan ayat 1. Jadi yang memberi dan yang menerima itu dua-duanya pidana. Nah, ini kalau kita menganut asas mencari informasi atau Mr. Brower orang yang memberikan informasi tetapi dia sekaligus juga melakukan perbuatan melawan hukum seperti di ayat 2. Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Itu di pasal 87. Di pasal ayat 1 itu, di ayat 1 di 187 itu, setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan menjanjikan atau memberikan uang. Jadi yang menerima itu juga pidana. Tetapi dari konteks pasal 187 ayat 87 huruf 87A ayat 2 ini kan kita akan menutup, kalau dari norma ini, orang yang memberikan informasi, oh saya sudah menerima uang. Bahkan akan kesulitan di saat terlapornya itu adalah pasangan calon atau tim sukses, atau orang yang memberikan uang, maka yang menerima itu akan sangat sulit untuk menjadi saksi. Karena secara otomatis
norma pasal terkait dengan ayat 2 ini akan dikenakan. Tetapi Bawaslu mempunyai kebijakan. Sepanjang orang itu punya itikat baik untuk memberikan informasi terkait dengan penerimaan uang yang diberikan oleh orang yang menjanjikan atau memberikan itu, maka dia akan diperlakukan sebagai saksi. Itu yang perlu juga kami sampaikan. Nah, berikutnya terkait dengan hadiah dan gratifikasi, itu saya belum menemukan substansi yang dipertanyakan. Tetapi yang jelas, setiap orang dengan sengaja memberikan uang untuk mempengaruhi orang untuk memilih atau tidak menggunakan hak pilih atau memilih pasangan tertentu, itu adalah money politik. Atau kalau kita nyebutnya di dalam norma pasal itu adalah sebuah pelanggaran terkait dengan pemberian itu. Modusnya bisa saja hadiah, bisa saja macam-macam. Itu kan soal modus saja. Jadi ada perbuatan yang dilihat akibatnya, tidak dilihat prosesnya. Tetapi ada norma pasal yang dilihat dari prosesnya. Mau akibatnya apa? Tidak masalah. Katakanlah umpamanya menghalang-halangi orang untuk tidak memilih. Itu perbuatan menghalang-halangi itu. Apa perkara itu dia hilang hak pilihnya apa segala macam itu tidak urus. Tetapi ada perbuatannya itu tidak dilihat, tapi akibatnya. Apakah hadiah dan gratifikasi itu sebagai proses? Yang penting kan kita lihat akibatnya. Nah, kalau lihat akibatnya seperti di pasal 187, setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, bisa saja dia memberi hadiah, dia disebutnya gratifikasi. Yang penting tujuan akhirnya adalah supaya orang memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya. Jadi harus sudah clear. Nah, terkait dengan teman-teman dari Ketapang itu, soal video, itu yang dimaksud apa? Apakah video itu sebagai bukti atau petunjuk bukti? Iya. Karena memang dalam sebuah laporan itu harus ada syarat material yang harus dipenuhi. Jadi kalau ngelapor tanpa syarat material, itu tidak bisa kita terima. Kenapa? Karena harus ada kepastian, waktunya cepat. Jadi kalau hanya ngelapor tanpa ada syarat material, itu menjadi informasi yang akan diinvestigasi atau ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, terkait juga dengan TSM ini, ya tentu peristiwa penanganan pelanggaran TSM ini sebagai jurisprudensi itu hanya terjadi di Sulawesi Selatan. Karena memang agak sulit penerapannya ini. Agak sulit karena apa? Terpenuhinya syarat formil itu 50% kewilayahan itu. Tetapi ada peluang di masa pandemi ini, maka di pasal terkait pasal 71 ayat 3 itu, penyalahgunaan wewenang dan pemberian uang segala macam itu yang menguntungkan pasangan calon, sekalipun hari ini terlapornya belum punya legal standing karena belum ditetapkan, salah satu unsur formilnya itu belum terpenuhi, maka itu dijadikan informasi. Jadi kita akan lihat nantinya para incumbent ini yang menggunakan kewenangannya di masa pandemi ini, tetapi nyatanya itu untuk menguntungkan pasangan calon, baik itu untuk dirinya sendiri maupun juga pasangan calon yang lain, maka itu bisa dikategorikan adalah pelanggaran administrasi. Tetapi kalau dilaporkan sekarang, itu masa waktunya itu akan habis. Karena 5 hari kita bisa menangani. Sedangkan tahapan terkait dengan yang punya legal standing penetapan calon itu belum. Saya kira itu Pak Moderator, mungkin ada hal yang kurang pas untuk merespon pertanyaan ini. Ya mohon juga dipahami karena keterbatasan waktu. Saya kira kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Muhammad atas tanggapannya. Saya langsung ke Pak Hawat dan ke Bu Ariana. Saya minta sahabat-sahabat
jangan live dulu karena ini saya lihat sudah mulai makin berkurang. Tinggal beberapa menit lagi, saya harap ini bisa kita selesaikan dengan baik. Untuk Pak Hawat, pertanyaan dari Reflin Wahyu, Kabupaten Melawi. Dalam proses penyelesaian sengketa pemilu dan atau pemilihan dalam proses mediasi atau adjudikasi, mediator atau penengah dalam sengketa apakah langsung disiapkan oleh Bawaslu atau mediator luar yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa? Itu untuk Pak Hawat. Kemudian untuk Bu Sari Pak Ariana, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Metro Lingga Kota Pontianak, bagaimana meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat dalam mengawal proses demokrasi yang baik sesuai dengan undang-undang? Itu yang pertama. Yang kedua dari Endah Kabupaten Sintang, Bu. Bagaimana meyakinkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam mengawasi pemilu, yang mana banyaknya pelanggaran terjadi dikelilingi masyarakat tersebut? Saya kembalikan ke Pak Hawat dan nanti langsung dilanjutkan dengan Bu Sari Pariana. Terima kasih. Ya, mohon izin Ibu Yana, saya duluan menjawab, kebetulan satu-satunya pertanyaan ke saya. Replin Wahyu. Ya, Replin Wahyu dari Melawi. Saya memahami pertanyaannya bahwa memang untuk penyelesaian sengketa pemilihan dan pemilu itu berbeda. Jadi ada 2 rejim undang-undang yang mengaturnya. Nah, turunnya di Perbawaslu. Nah, untuk pemilihan itu memang secara eksplisit tidak diatur mediator. Nah, hanya mengenal majelis musyawarah. Nah, sementara memang kalau di Undang-Undang Rejim Pemilu, Undang-Undang 7 2017, itu secara eksplisit disebutkan mediator ketika mediasi. Dan kemudian majelis ketika adjudikasi. Nah, karena konteks dalam sore ini 6 ini adalah pilkada, maka memang istilah mediator itu tidak disebutkan. Meskipun sebenarnya secara teknis itu menyerupai mediator ataupun mediasi itu musyawarah tertutup. Nah, istilahnya musyawarah tertutup, tetapi tidak mengenal mediator, hanya mengenal mediasi, majelis. Nah, lalu memang saya paham bahwa Repli ini pernah mungkin sebagai lawyer atau mungkin calon ya, karena peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 dan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 itu mengatur tentang mediator. Mediator itu lulus dalam satu sertifikasi, ada ujian dan lulus, kemudian mendaftarkan diri di pengadilan negeri, sehingga namanya sebagai mediator itu ada tertulis di pengadilan, sehingga itulah disebut mediator. Luar dalam konteks pertanyaan ini, apakah mungkin untuk dijadikan mediator pada saat penyelesaian sengketa pemilihan di Bawaslu? Nah, jawabannya jelas tidak. Nah, itulah kelebihan di Undang-Undang 10 2016 maupun 7 2017. Di Komisioner Bawaslu itu memiliki keunikan, bukan hanya wewenangnya yang luas dan besar, tetapi perannya juga sangat unik, ganda. Dia bisa menjadi mediator, dia juga bisa menjadi majelis, nah bisa juga jadi pengawas, ya bisa jadi penegak. Nah, kalau seperti itu, ya saya berharap tidak ada pilihan lain. Replan ke depan itu
cocok untuk berkompetisi di penyelenggara sebagai komisioner di Bawaslu. Nah, saya pikir itu yang bisa saya jawab. Artinya tidak dari mediator luar. Demikian mediator, demikian moderator, karena mediator dan moderator ini hampir. Ya, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Ya. Baik, sahabat. Terima kasih Pak Hawat. Silakan Bu Saripah Aryana untuk melanjutkannya. Suaranya Bu, mati Bu. Saya tidak, ini sedikit saja, 30 menit kita sudah melewati batas maksimal diskusinya. Yang pasti, sahabat-sahabat, bagaimana menciptakan metode partisipatif, itu kita butuh inovasi. Kita butuh inovasi dari masing-masing personal, membuat semuanya menjadi nyaman, apa yang kita sampaikan, ada yang tidak tersinggung, ada yang merasa penyampaian itu, walaupun itu bentuknya ancaman, tapi tidak disampaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Misalnya, kan ini bentuknya ancaman ya, nggak boleh terima uang. Kalau terima uang, kamu dapat sanksi pidana. Itu kan sebenarnya ancaman. Pidananya sekian, sekian, sekian. Tapi bagaimana hari ini yang kita butuhkan adalah kreativitas masing-masing, inovasi masing-masing sahabat-sahabat yang ada di kader pengawas partisipatif ini untuk menyampaikan informasi yang menakutkan tapi tidak terasa menakutkan. Memulainya dari mana? Dari diri kita sendiri. Ketika kita sudah tuntas untuk melakukan itu, kita sudah selesai, kita sadar secara sesadar-sadarnya, karena yang mengikuti ini juga tidak ada paksaan, artinya kita full menyadari bahwa kebutuhan partisipatif ini memang penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat, dan kita menyadari bahwa ini memang akan berdampak terhadap sebuah hasil demokrasi yang akan kita lakukan, maka saya yakin tuntas di kita, artinya kita akan memulai kembali itu untuk menuntaskan di sekeliling kita, di kelompok yang paling kecil saja. Sehingga yang dibutuhkan hari ini adalah inovasi. Inovasi, kreativitas, aktivitas sahabat-sahabat di kelompok-kelompok itu untuk menyampaikan informasi apapun terkait apa yang menjadi, kan apa ya, hak untuk memilih itu kan kewajiban semua orang, karena semua orang diberi hak yang sama oleh negara ya, ketika sesuai dengan persyaratannya, usianya 17 atau sudah menikah dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana orang itu memanfaatkan hak itu dengan sebenar-benarnya, ya, menggarisbawahinya bahwa proses demokrasi ini tidak apa ya, kualitas demokrasi yang akan kita hasilkan bukan dilihat dari berapa banyak orang memberi uang, tapi bagaimana kita bisa hadir mewarnai proses demokrasi itu dengan layak-layaknya kita sebagai warga negara yang membutuhkan sosok pemimpin yang benar-benar bersih. Kan kita tidak menginginkan demokrasi ini menjadi hancur berantakan hanya karena kita menerima uang dan lain sebagainya gitu ya kan, banyak ya pelanggaran-pelanggaran lainnya gitu kan. Tapi yang mengakar di masyarakat ini kan apa ya, dominasi di kepala pemilih ini kan, berapa sih uang yang mau kasih untuk satu suara? Nah, kita mencoba untuk menghilangkan kalimat itu yang ada di masyarakat, bahwa hari ini yang kita butuhkan adalah hasil demokrasi yang berkualitas. Bagaimana menentukan hasil demokrasi ini menjadi berkualitas? Ya, salah satunya kita mencoba untuk mengajarkan kepada masyarakat bahwa demokrasi ini bukan hanya uang gitu. Banyak faktor lain, dan akhirnya itu muncul dengan sendirinya. Bahwa hadir memilih, kemudian masih bahwa dia ini masuk belum dalam daftar pemilih. Kemudian bagaimana mengawal itu sampai di TPS gitu ya. TPS selesai, nanti jam 1 dia lihat bagaimana dalam proses penghitungan dan rekapitulasi dan lain sebagainya. Saya rasa kita butuh energi-energi baru, sehingga sahabat-sahabat yang hadir di sini akan memberikan energi positif kepada Bawaslu, dan inovasi yang lebih kreatif lagi. Mungkin kalau hari ini Bawaslu bermain pada sasaran-sasaran masyarakat yang lebih khusus gitu ya. Sahabat-sahabat hari ini yang dalam tanda kutip adalah seorang yang milenial, bisa memberi ruang tersendiri untuk menginformasikan kabar-kabar baik yang Bawaslu berikan untuk masyarakat. Itu saja sebagai penutup dari diskusi. Yang pasti saya
Terakhir, kita hari ini butuh semangat yang sama, kita hari ini butuh gerakan yang sama. Jangan berhenti untuk bergerak karena setiap gerakan manfaatnya. Itu saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sarifah Ariana. Izin pimpinan Pak Faisal Riza, Pak Muhammad, dan Pak Hawar Srianto dan Bu Sarifah Ariana, saya mengucapkan terima kasih atas atas materi yang diberikan kepada para peserta SKPP, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu Kabupaten Kota, khususnya Divisi PHL yang hadir juga pada kesempatan hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta SKPP dari 6 kabupaten. Akhir kata, saya berharap kita semua bisa menjadi influencer bagi Bawaslu, paling tidak bagi keluarga kita, membumikan pengawasan lewat keluarga-keluarga kita paling dekat, menyatakan bahwa kita siap untuk menjadi pengawas partisipatif. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita. Waalaikumsalam. Oke semua, terima kasih. Teman-teman semua, kalian keren. Top. Pertanyaan-pertanyaannya luar biasa. Cool, keren ya. Semangat ya, sampai ketemu tanggal 11 nanti di sesi yang berbeda. Oke. Sampai jumpa. Ya. Thank you ya. Tias, Robin. Halo. Terima kasih. Tadi yang kedua ya. Sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Mungkin lupa ya, pertanyaannya. Halo host, mana hostnya?